Sesungguhnya Allah menjadikan gangguan melalui tangan-tangan manusia agar engkau tidak merasa nyaman tergantung kepada manusia. Jenengan diolok-olok. Nah, niku ben memang ora seneng terus ayem karo menungso bergantung sama manusia. Karena apa? Karena bergantung itu harus kepada Allah. An aroda an ijaka. Allah ingin mengguncangmu angkulli syai'in dari setiap sesuatu. Diokrek-okrek kita itu. Seneng karo duit ternyata duit ora iso nyukupi. Seneng karo wong ternyata wonge nggak menyambut seneng kita. Nah, kita jaga-jaga ke wong ternyata wonge berkhianat dan seterusnya gitu. Itu namanya Allah. Allah berkehendak untuk mengguncang kita dari ke segala sesuatu. Apapun itu. Sesuatu itu juga bisa siapapun. Hatta la yusghilaka anhu syai'un. Sehingga tidak ada sesuatu atau siapapun yang menyibukkanmu selain Allah. Jadi kita itu sibuk hanya untuk Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita sehat, kita sempat dan kita masih dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala tetapnya iman dan mudah-mudahan juga kita karena iman itu kita bahagia juga. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini kita melanjut masih dalam hikmah yang ke-204. Kalau dalam kitab PDF-nya itu halaman 177, 3 baris dari atas ini. Qala Asy'ibnu Athaillah radhiyallahu an. Sa'ibnu Athaillah, mudah-mudahan Allah meridhoi beliau. Beliau berkata, innama ajra al-adha ala aidihim kaila takuna sakinan ilaihim an arada ay yuj'ijaka an kulli syai'in hatta la yusghilaka anhu syai'un. Innama ajral adha, sesungguhnya Allah menjadikan gangguan ala aidihim melalui tangan manusia kaila takuna agar engkau tidak menjadi sakinan nyaman ilaihim kepada manusia. Sesungguhnya Allah menjadikan gangguan melalui tangan-tangan manusia agar engkau tidak merasa nyaman tergantung kepada manusia. Niku pun kula tambahi nggih biar pas. Sesungguhnya Allah menjadikan gangguan melalui tangan manusia agar engkau tidak merasa nyaman bergantung kepada para manusia. Jenengan diolok-olok. Nah, niku ben memang ora seneng terus ayem karo menungso bergantung sama manusia. Karena apa? Karena bergantung itu harus kepada Allah. An aroda an yuj'ijaka. Allah ingin mengguncangmu angkulli syai'in dari setiap sesuatu.
diokrek-okrek kita itu. Seneng karo duit ternyata duit ora iso nyukupi. Seneng karo wong ternyata wonge nggak menyambut seneng kita. Kita jaga-jagake wong ternyata wonge berkhianat dan seterusnya gitu. Itu namanya Allah. Allah berkehendak untuk mengguncang kita dari ke segala sesuatu. Apapun itu. Sesuatu itu juga bisa siapapun. Hatta la yusghilaka anhu syai'un. Sehingga tidak ada sesuatu atau siapapun yang menyibukkanmu selain Allah. Jadi kita itu sibuk hanya untuk Allah. Jadi ora sibuk ngegame, ora sibuk YouTube, ora sibuk konten, ora sibuk kerja, ora sibuk belajar, enggak. Tapi sibuk karena Allah. Bentuknya bisa ngegame. Nah, ngegame oleh duit ya Pak, umumnya begitu. Kan buat pekerjaan. Sibuk karena Allah kita bekerja. Semua itu karena sibuk kita taat kepada Allah. Bukan karena apapun maupun siapapun. Saya baca lengkapnya. Sesungguhnya Allah menjadikan gangguan melalui tangan manusia agar engkau tidak merasa nyaman bergantung kepada para manusia. Allah ingin mengguncangmu dari segala sesuatu sehingga tidak ada sesuatu atau siapapun yang menyibukkanmu selain Allah. Jadi kita itu hari demi hari sibuk karena Allah, bukan karena yang lain. Carane ngoten niku napa-napa niate karena Allah. Nek wong sing tewenanan niku sampe nunggu niku perintah Allah Gus. Mboten. Maem makan itu nggih nunggu perintah Gusti Allah. Loh, berarti kita nunggu wahyu, Pak. Oh, sanes begitu. Nggih, di antaranya kita itu makan karena kita agar tubuh kita tetap sehat. Kita merawat tubuh kita, menjaga tubuh kita itu juga perintah Allah. Nah, kebalikan yang larangan Allah itu adalah mencelakai diri kita. Makanya orang itu menyayat-nyayat dirinya nggak boleh, mendolimi tubuhnya itu juga tidak boleh. Bahkan kalau sampai bunuh diri itu malah tidak boleh. Nah, kebalikannya berarti harus kita rawat. Kita rawat untuk apa? Karena Allah memerintahkan kita merawat titipan Allah, kan begitu. Bukan karena ben ganteng kok ben wong-wong cewek-cewek tertarik, bukan begitu. Itu liyane gitu. Itu efek gitu. Tapi semua kita lakukan karena Allah. Nah, Pak, kita rapi gitu. Itu kan di malam Jumat sudah dijelaskan. Gitu. Kerapian dan yang lain-lain itu adalah perintah Allah. Rasulullah sampai-sampai dikisahkan, diriwayatkan beliau kemana-mana itu bawa sisir. Karena Allah suka yang rapi. Tapi kerapian itu karena juga kita lakukan perintah Allah dan juga agar tidak menimbulkan fitnah, dan menimbulkan fitnah itu tidak menimbulkan fitnah itu kan juga perintah Allah. Pun salah paham nggih. Wujudu adan nas, adanya gangguan dari manusia lil abdi kepada seorang hamba adalah nikmatun azimatun alaihi, kenikmatan yang besar bagi hamba. Apa enten jarang-jarang nek gak ngaji Alkikam ngeten iki. Adanya gangguan dari manusia kepada seorang hamba adalah nikmat yang besar bagi hamba tersebut. La siyama, apalagi mimani tada minhul mulatafata wal ikroma, khususnya apalagi miman bagi orang-orang iktada minhu yang terbiasa al mulatafata mendapatkan kelembutan, wal ikroma dan penghormatan, wal mabarrota dan kebaikan, wal ikhtiroma
dan penghargaan dari para manusia. Jadi adanya gangguan dari manusia kepada seorang hamba adalah nikmat yang besar bagi hamba tersebut, khususnya bagi orang-orang yang terbiasa mendapatkan kelembutan, mendapatkan kehormatan, mendapatkan kebaikan, mendapatkan penghargaan dari para manusia, agar tidak terlena. Wah, disayangi orang, dihormati orang, dihargai orang, dianggap orang baik dan seterusnya, akhirnya terlena, kepalanya besar, jadi sombong, ora eling pangeran. Semuanya itu nikmat dari Allah, tidak ingat kayak gitu itu udah. Menakune wis beda. Nek numpak motor mblayer-mblayer. Umpamane ngono. Karo wis kaya gede dhewe kae. Mengapa kok seperti itu? Tadi dikatakan itu adalah nikmat yang besar. Li'anna dzalika yufiduhu. Karena sesungguhnya hal seperti itu. Apa hal seperti itu? Yaitu adzan nas tadi. Gangguan dari manusia itu tadi yufiduhu, bermanfaat bagi seorang hamba. Adamas sukuni, untuk menghilangkan rasa tentram ilaihim, kepada manusia. Tentrem kepada manusia itu nggak boleh. Tentrem ayem itu harus kepada Allah. Kalau saya tadi saya tambahi ayem tentrem bergantung kepada Allah. Niku sing bener, tidak boleh ayem tentrem bergantung kepada makhluk, tidak hanya manusia. Ngono mentang-mentang kenal jin. Wah, terus wah ayem aku duwe jin. Wah, duwe duit akeh, ayem karena duit barang niku. Ayem itu karena Allah. Dan itu bisa dibuktikan diantaranya uang tidak mencukupi kita. Makhluk tidak mencukupi kita dan seterusnya tadi. Bermanfaat juga watarkal i'timadi alaihim, agar tidak berpegangan, ketergantungan kepada para makhluk, para manusia. Wafakdal unsi bihim, dan agar unsi kenyamanan itu hilang terhadap para makhluk. Fayatahaqqaqu. Nah, kalau sudah seperti itu akan menjadi nyatalah bidzalika. Sebab itu tadi, karena disakiti manusia, kemudian kita itu menjadi bergantungnya pada Allah, itu, maka akan menjadi nyata ubudiyatuhu, penghambaan hamba tersebut lirabbihi, kepada Tuhannya, yaitu Allah azza wa jalla. Jadi semua niku enten pelajarane. Pelajarane dikai susah niku pelajarane diantarane gini. Dilarani menungso niku nggih diantaranya begini. Dilarani menungso niku diantaranya nggih dijanjeni sesuk arep ditukokke bal. Bal. Tak tukokke bal ya nggo latihan. Umpamane teko Pak sapa ngono kan. Ternyata ditunggu rong tahun ae gak teko-teko balik. Nah, memang biar agar tidak bergantung pada manusia. Pilkada. Sesuk nek dadi, wah, engko kampunge tak aspal, aspale tak tumpuk pitu. Wah, umpamanya begitu. Walah, bar ngono bar menang wis ora tau ketok ngene. Ya biar kita itu memang enggak bergantung pada manusia-manusia, pada makhluk-makhluk itu. Kita harus bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Niki memang tingkatan-tingkatan orang-orang yang mendekati kewalian iku ngeten iki, bener. Lho kok ngoten, Pak? Lah nggih. Sapa sih sing berhak, sing pantes dadi pewarise para nabi? Nek gak para wali, para ulama. Nah gitu. Para nabi, para ulama niku nggih kathah diganggu menungso. Kanjeng Nabi nggih diganggu menungso. Kanjeng Nabi Muhammad diganggu menungso. Wah, hampir semua nabi sampai Nabi Adam itu diganggu iblis, diganggu makhluk, diganggu dalam tanda kutip ya Pak, dalam tanda kutip diganggu istrinya, diganggu
anake kan ngoten. Berikutnya, qala Sayyidi Abul Hasan Asyadzili. Abu Hasan Asyadzili radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, saya Abu Hasan Asyadzili niku gurunya guru dari pengarang kitab Al-Hikam. Nggih. Jadi niki sing ngarang kitab Al-Hikam niku cucu muridnya dari Syekh Abu Hasan Asyadzili. Adzani insanun marrotan. Suatu ketika, marrotan itu saambalan nek basa Jawa. Suatu ketika seorang manusia menyakitiku. Fadiktu dar'an bidzalik. Lalu aku merasa sempit karenanya. Karena perbuatan itu aku merasa sempit, susah. Sempit itu susah. Fanimtu, maka kemudian saat aku tidur, faro'a itu aku bermimpi. Ka'adnani yukoluli, seakan-akan sesungguhnya ada yang berkata kepadaku. Apa perkataannya? Min alamati siddiqiyah. Sebagian dari alamat, dari tanda-tanda seorang yang siddiq. Seorang yang siddiq niku adalah orang yang tingkatannya seperti Abu Bakar As-Siddiq. Napa tingkatan Abu Bakar As-Siddiq niku? Yaitu membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat jarang tidak ada manusia yang membenarkan. Niku kisahnya adalah pas Isra Mi'raj. Isra Mi'raj niku ada orang cerita, sahabat Abu Bakar, ini lho Rasulullah nabimu ngono. Mulai gak percaya wong sing cerita ini. Nah, terus cerita bahwasanya Rasulullah itu sudah sampai di Masjidil Aqsa, terus sampai ke langit Sidratil Muntaha. Sahabat Abu Bakar itu mendengar itu, yang bilang Rasulullah kan, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, aku percaya. Ngono-ngoten tok. Nah, maka kalau seseorang itu bisa membenarkan ayat-ayat Allah, membenarkan itu memberikan argumen termasuk diantaranya. Gitu. Apa sih wong kok sholat? Kita itu bisa berargumen banyak. Sholat itu ya perintahnya Allah, dan karena Allah itu sayang kepada manusia, maka manusia itu diperintah sholat. Loh, kan ya berat Pak sholat itu, kok malah rasa sayang. Manusia niku nek mboten diperintah sholat, nek awake niku mboten digerak-gerakke kaku kabeh, lara kabeh. Setiap gerakan itu bermanfaat, bahkan pada waktu wudhu, basuhan-basuhan pada anggota tubuh masing-masing itu mempunyai manfaat. Bahkan kemarin saya terakhir niku nyampe akan wong niku nek gelem sholat, termasuk sholat sunnah, sing pokok-pokok sholat sunnah sing penting-penting niku. Terus kemudian dia juga melakukan buang air kecil maupun besar pada waktu sebelum sholat itu. Niku insya Allah apa sehat. Contoh ya, subuh bebuang terus sholat subuh. Bebuang itu BAB dan seterusnya. Engkau jam 8 jam 09 pipis lagi. Kan katanya kalau orang menyimpan pipis, menyimpan BAB nggak dikeluarkan itu kan jadi penyakit, ya kan? Maka subuh ini rentang waktu nih loh. Jam 4:30 kira-kira, terus jam 8 jam 09 pas istirahat nek sing sekolah. Umpamane begitu. Kemudian kok oleh kena duhur, kena asar, kena isya. Nah, terus tahajud tengah malam umpamanya. Tengah malam terus. Insya Allah sehat. Nggih. Min alamati siddiqiyah kasratu adaiha. Di antara tanda-tanda kesolehan seorang siddiq adalah banyaknya musuh. Loh, banyaknya musuh. Nggih Rasulullah niku musuhe kuwata to. Sampai perang dadi pasukan to niku. Summa yubali bihim. Lalu ia tidak peduli dengan mereka musuh-musuh niku. Ya, yang penting kita benar itu tadi.
Saya baca bahasa Indonesianya. Syekh Abu Hasan Asy'adzili radhiyallahu anhu, beliau dawuh, suatu ketika seorang manusia menyakitiku, lalu aku terasa sempit karenanya, terasa susah. Kok kayak ngene gitu ya. Kemudian aku tertidur dan bermimpi seakan-akan ada yang berkata kepadaku. Ngimpine niku enten ada suara begini. Di antara tanda-tanda kesolehan seorang siddiq adalah banyak musuh, lalu ia tidak peduli dengan mereka. Kemudian waqala ba'dul arifin, sebagian orang ahli ma'rifat berkata, as-saikhatu minal aduwi sautullah, teriakan atau bentakan dari musuh adalah cambuk Allah, yadribu bihil qulub, yang Allah gunakan untuk memukul hati, idza sakanat ghairahu, ketika hati itu mulai bergantung kepada selain Allah. Cacian, teriakan dari musuh adalah cambuk Allah yang Allah gunakan untuk memukul hati ketika hati itu mulai bergantung kepada selain Allah. Maka kalau kita itu dilarani wong, dihina orang, koreksi. Hati kita itu gantungane nang sapa. Ngoten. Kok ana wong muni, "Oh, kedonyan." Iya ya. Umpamanya ada orang menghina begitu. Jojok ya. Koreksi, jangan-jangan saya sudah bergantung kepada selain Allah. Walaula walaula dzalika la raqadal qalbu. Kalau bukan karena seperti itu tadi, hati akan tertidur fi dhillil izzi, di bawah naungan kehormatan, walajah, dan kemuliaan dunia. Ngerasa tentrem, ayam tentrem. Tertidur di bawah naungan kehormatan. Wis leye-leye wae wis dadi wong mulya rek. Kemudian wis dadi pejabat rek gitu kan. Wa huwa hijabun anillahi azimun. Wa huwa hijabun anillahi azimun. Yang menjadi hijab atau penghalang besar, yang besar dari Allah. Jadi sekali lagi nih, bergantung kepada selain Allah itu adalah hijab yang besar. Allah kemudian tidak meninggalkan orang-orang yang terhijab seperti itu. Allah sayangi, Allah beri rahmat dengan pelajaran-pelajaran, di antaranya dengan dilarani menungso, dihina menungso, biar tidak terus-terusan bergantung kepada manusia. Kan ada satu doa Rasulullah yang tidak diperkenankan Rasulullah, yaitu kaum muslimin itu rukun, ora do musuhan, kan ngoten to. Musuhan di antaranya nggih saling menguji, memang saling menguji di antara sesama muslim. Ana wong salah titik wae kok diunek-unekke, oleh ngunek-ngunekke sak lautan, padahal salahnya mung sak tetes. Kan sok tau manusia itu begitu. Ono wong salah iku sok meneng di were 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 were. Sampai nang nanti kayak lautan gitu. Nah, harusnya nek ono wong salah niku nggih dipertimbangkan, di napa nika? Tabayun, di husnudoni dulu gitu. Kayak nika wau, kayak niki lho, Pak. Cerita ini populer itu. Ada seorang ibu tertangkap di minimarket nyuri susu, ditangkap oleh satpam. Kemudian mau dibawa ke kantor polisi. Sebelum polisi datanglah kira-kira begitu, ditanya-tanya, kamu itu udah mak-mak kok nyuri? Jawabannya kan begini, saya itu punya anak kecil,
Sudah 3 hari nggak nggak nyusu karena susu saya ini juga nggak keluar. Saya khawatir anak saya mati. Maka saya nyuri. Nah, akhirnya kan kabeh terus terenyuh tuh. Sing salah sapa rek? Kan begitu. Nah, oleh karenanya kesalahan-kesalahan itu bisa jadi dilakukan oleh orang itu karena diantaranya terpaksa. Makanya kita husnudon dulu, nggak boleh suudon. Eh. Waqala Sayyidi Abu Muhammad Abdus Salam As-Syekh Sayyidi Abil Hasan Asy'adili. Sampai mriki gini gini. Sayyidi Abu Muhammad Abdus Salam Al-Masis niki gurunya Syekhu Sayyidi Abil Hasan Asy'adili, guru dari Sayyid Abu Hasan Asy'adili. Radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhoi beliau berdua. Fi du'aihi. Beliau doanya itu begini. Gurunya Imam Syadzili. Berarti buyut guru dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Allahumma inna qauman sa'aluka an tusakhkhira lahum khalqaka. Ya Allah, di antara kaummu itu memohon kepadamu agar engkau menundukkan makhluk kepada mereka. Fasakhkharta lahum khalqaka. Maka engkau tundukkan makhluk kepada mereka. Di antaranya, krono saya jadi pemimpin, saya itu ndonga, ya Allah, jadikan anak buahku manut semuanya, tunduk padaku, nggak bisa protes. Enten wiritane ngoten niku. Kula nggih dulu sekali pernah ngoten niku. Wiritan ngoten niku lama-lama mboten kula wirit malih. Jadi penceramah-penceramah niku kan diantaranya nganggo wiritan, enten sing nganggo wiritan-wiritan ngoten. Nah, itu kan dungane ngoten niku. Ya Allah, ada kaum yang meminta kepadamu agar engkau menundukkan para makhluk kepada kaum itu. Maka engkau tundukkan makhluk kepada mereka. Faradu minka bidzalik, dan mereka para kaum itu ridho dengan itu. Senang dikabulkan doaku oleh Allah, kan begitu. Allahumma ini as'aluka. Sementara itu ya Allah, aku memohon kepadamu. Iwijajal khalqi. Agar manusia itu bengkok alaiya kepadaku. Manusia itu bengkok itu enggak manut. Hatta la yakuna li malja'an. Sehingga aku tidak memiliki tempat kembali, tempat berlindung, tempat mengungsi, illa ilaika, kecuali hanya kepadamu ya Allah. Wani jenengan donga ngoten. Dungane wong ampuh-ampuh niku ya ampuh. Nek perlu kan kita itu kan doa, ya Allah, jadikan orang Indonesia itu tunduk padaku semuanya. Engko aku tak nyalon presiden. Kan gitu nek perlu. Enggak nek iki. Berikutnya, waqala Abu Hasan Al-Warraq An-Naisaburi. Abu Hasan Al-Warraq An-Naisaburi radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridainya. Al-unsu bil khalqi wahsyatun. Al-unsu bil khalqi wahsyatun. Rasa tentram dengan makhluk adalah kegelisahan. Wattuma'ninatu ilaihim humkun. Merasa tenang, tumakninah niku tenang. Merasa tenang kepada makhluk adalah kebodohan kuadrat. Kumkun niku biasanya nek bahasa Jawa dimaknai kumprung. Nek bodoh niku mung jahil. Niki ni sore malih ngoten. Kumkun. Makane bodoh kuadrat. Wasyukunu ilaihim
ajzun. Merasa tenang bergantung kepada makhluk adalah kelemahan. Wong padha-padha lemahe kok digawe gantungan. Wal i'timadu alaihim wahnun, dan bergantung kepada para makhluk adalah kehilangan. Wasiqatu bihim diyaun, dan menaruh kepercayaan kepada makhluk adalah kerugian atau sia-sia. Wa idza aradallahu bi 'abdin khairan, dan tatkala Allah menghendaki seorang hamba menjadi baik, ja'ala unsahu bihi, maka Allah menjadikan kenyamanannya hanya kepada Allah. Wa bi dzikrihi wa tawakkulihi alaihi, dan hanya kepada Allah, wa bi dzikrihi, dan ingat Allah, wa tawakkulihi, dan tawakal kepada, dan ketawakalannya alaihi kepada Allah. Wasana sirrahu anin nadhari ilaihim, dan Allah menjaga rahasia hatinya anin nadhari, dari melihat, memperhatikan ilaihim kepada para makhluk. Wa dhahirahu anil i'timadi alaihim, dan Allah menjaga penampilannya, zahirnya, agar tidak bergantung kepada makhluk. Itu diantara hal-hal yang penting agar kita itu tidak mudah terjebak merasa ayem tentrem kepada makhluk, bergantung kepada makhluk gitu, percaya dengan makhluk. Wong percaya karo manusia niku mawon, kita tidak boleh sepenuhnya. Kepercayaan itu harus percaya niku ya, harus kepada Allah. Kita mempercayai manusia itu karena atas dasar kita itu adalah percaya kepada Allah kan. Apa maneh kok percaya karo makhluk sing gak ketok. Kula niku kadang-kadang lucu. Jadi ana wong niku percaya banget karo jin. Percaya, oh jin niku percaya. Aku kan keinget kabar ngene-ngene iki. Nah kula niku lho pernah dikasih tahu. Jadi dalam satu malam itu ana wong ngerti jin wedok karo jin lanang. Ana wong golek nomor iku lho. Sing siji ngekeki 36, sing siji ngekeki swidak 3, umpamane begitu. Lah wong jin kok dipercaya. Nggih. Jadi sesungguhnya jin niku kalau cari kepercayaan dari manusia itu modus. Modus agar manusia itu nanti akan tergantung pada diri. Nah, kalau jin itu digantungi manusia, paling enggak kan manusiane wis tersesat. Nah, ora karo jin tok. Kalau kita juga tergantung pada manusia, berarti masih makhluk. Harusnya bergantung pada Allah. Nggih nek sakniki dereng paham, nggih didengarkan dulu, diinget-inget, sesuk-sesuk insyaallah ngerti. Oh iya tenan. Wis contoh sing paling mudah. Jenengan kalau melihat orang meninggal, berapa lama sih sing ditinggal itu sedih atas kepergian yang meninggal? Oh kadang-kadang oleh sak jam oleh 2 jam wis ora eling iso guyu kok, walaupun nanti ingat lagi. Oke, ngoten niku. Berikutnya waqad qalu, dikatakan pula dari para arifin tadi. Az-zuhadu yukhrijunal mala anil kis taqarruban ilallahi ta'ala. Az-zuhadu, para ahli zuhud itu yukhrijunal mala, mengeluarkan harta, anil kaisi, dari kantong mereka, taqarruban, untuk mendekatkan diri ilallah, kepada Allah Ta'ala. Nah niku para ahli zuhud.
Dhuwure ahli zuhud enten, Pak. Namanya ahlus sofa. Ahlus sofai wa ahlus sofai yukhrijunal khalqa. Sementara orang-orang yang hatinya bersih itu mengeluarkan makhluk wal ma'arifa dan kemakrifatannya minal kolbi dari hati tahakkukon untuk mencapai hakikat kedekatan lillahi kepada Allah azza wa jalla. Jadi tidak bergantung pada apapun, hanya kepada Allah. Niku nek wis nang dhuwur ngoten, Pak. Kan ngeten. Menghafal itu nggak penting, sing penting paham. Gitu. Nek cah TK gak diulangi hafalan, kau langsung paham angel. Karena prosesnya berarti hafal dulu. Jadi kalau menurut Imam Ghazali mengajarkan iman itu kan ada berapa nih? 5 apa nih? 5 langkah. Yang pertama itu menghafal, yang kedua itu faham, yang ketiga itu i'tiqad, yang keempat itu ikon, yang keenam itu tasdik. Nah, kayaknya cerita maling gitu, ketahuan gitu. Yang penting kita pelajari dulu. Nah, sementara untuk menyuburkan keimanan, memperkuat keimanan, Imam Ghazali menyampaikan keimanan agar lebih subur itu dipelajari Al-Qur'an bocah itu. Nah, pelajari Al-Qur'an itu tentu mulai dari baca. Sok maca sih. Habis baca terus kemudian paham. Ya, paham Al-Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin itu paham. Maknanya tidak hanya terjemahannya. Hadis pahami. Oleh karenanya memang penting kok sebetulnya. Nek zaman dulu itu nang kampung-kampung niku enten jenenge sekolah esuk sampai jam 12, mulai istirahat engko bar asar, ya. Bar asar itu sampai isya biasanya. Itu ono diniyah. Nah, itu yang dipelajari ya mulai baca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, ya, dengan isinya Al-Qur'an itu termasuk ilmu fikih, ilmu tauhid, sirah nabawiyah dan seterusnya. Nah, itu yang menyuburkan keimanan. Selain itu, diajak terus beribadah. Karena ibadah itu akan mengeluarkan cahaya. Cahaya itu membuat hati terang. Pak, kula mboten ngertos cahayane. Nggih, nek jenengan ngertos cahaya niku nggih kaya ngene iki lho wis dadi padang ngono lho. Ini dadi padang nek nang peteng-peteng dadi terang. Jadi memang beda. Kalau ahli zuhud itu mengeluarkan harta dari kantong untuk mendekatkan diri pada Allah. Maksudnya dia banyak sedekah karena sudah tidak membutuhkan uang itu. Artinya uang itu mungkin lebih banyak yang disedekahkan daripada yang digunakan sendiri. Tetapi kalau ahli sofa yang artinya orang-orang sudah bersih itu, yang dikeluarkan itu tidak hanya uang, tapi makhluk apapun dan siapapun. Dan juga pengetahuan-pengetahuan itu dikeluarkan agar betul-betul bergantung kepada kok Pak, pengetahuan kok kemudian tidak bisa dipakai, Pak. Di antara rasionalisasinya begini. Saat panjenengan itu mempunyai ilmu, nek wis diamalke. Apa kemudian ilmunya tadi itu terus akan kita gunakan. Contoh, jenengan kalau belajar baca Al-Qur'an atau baca huruf Latin, baca huruf Jawa. Sebelum bisa niku kan huruf demi huruf toh, Pak. Nek wis iso kan mboten ngoten. Oh iki A iki B kan mboten ngoten malih. Nah, niku diantaranya. Karena orang menyaksikan itu sudah tidak membutuhkan ini loh teorinya kan gitu. Wis menyaksikan itu namanya musyahadah.
Wis menyaksikan Allah kok. Nah, mpun salah lho menyaksikan Allah niku dengan mata keimanan dan mata basyira, mata hati, bukan dengan mata ini. Dalilnya adalah al-ihsan itu anta budallah ka'annaka tarah. Biar tidak salah paham. Nggih. Berikutnya, qala filatoi fil minan. Di dalam kitab Latoi fil Minan, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari niku berkata, pengarangnya kitab Latoi fil Minan, jadi nggih Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Lah yang nulis ini kan Syarah Al-Hikam nih yang kita baca. Yang nulis niku namanya Ibnu Abbad An-Nafasi Ar-Rundi. Niku abad ke-15 sekitar 1400-an berapa ngoten nulisnya. Ibnu Athaillah Sakandari sekitar 1200-an agak ke sini. Ibnu Athaillah menuliskan begini, "Iklam, ketahuilah anna auliya Allah Ta'ala." Ketahuilah bahwa para wali-wali Allah hukmahum fi bidayatihim. Hukum Allah untuk para walinya di awal perjalanan para wali itu ayyusallitul khalqa alaihim. Mereka adalah dengan menakdirkan makhluk mengganggu para wali itu di awal perjalanannya. Liyutahhiru minal baqoya, agar para wali itu bersih dari sisa-sisa. Sisa-sisa apa? Sisa-sisa dosa. Ketahuilah bahwa para wali Allah di awal perjalanan mereka, Allah memberikan hukum bahwa Allah menakdirkan para makhluk itu mengganggu para wali agar mereka para wali bersih dari sisa-sisa dosa. Watakmula fihimul mazaya, sehingga menjadi sempurna keutamaan. Wakaila yusakinu, sehingga keutamaan dan keutamaan mereka menjadi sempurna. Wakaila yusakinu hadal khalqa bi'timadin, agar mereka para wali tidak bersandar kepada makhluk dengan harapan. Wakaila yusakinu, agar para wali Allah tidak merasa nyaman bergantung kepada hadal khalqa, kepada para makhluk bil i'timad, dengan berpegangan. Kalau di sederhanakan, agar mereka tidak bersandar kepada makhluk dengan harapan, pergantungan. Au yamilu ilaihim bistinadin, atau condong kepada mereka dengan kepercayaan. Penyandaran itu kan percaya. Waman adzaka faqad a'taqaka. Siapa yang menyakitimu di antara makhluk, sebenarnya dia telah membebaskanmu. Nek disikapi dengan benar tadi, gitu. Membebaskan dari syirik kecil jane ngono-ngono, bergantung kepada makhluk-makhluk. Siapa yang menyakitimu, waman adzaka faqad a'taqaka, siapa yang menyakitimu sebenarnya dia telah membebaskanmu. Waman raqqa ihsanuhu, sebaliknya siapa yang berbuat kepadamu, berbuat baik kepadamu, sebenarnya dia telah memperbudakmu. Waman aksana ila faqadis tarokkaka biwujudim tinanihi. Barang siapa yang berbuat baik kepadamu, faqadis tarokkaka biwujudim tinani, maka sungguh dia telah memperbudakmu
dengan kebaikan-kebaikannya. Imtinan, minan, minnah. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Barang siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikannya. Fa illam taqdiru fad'u lahu. Jika kamu tidak mampu, doakanlah dia. Ini hadis lengkapnya dari An Abdillah bin Umar radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man isti'adha billahi fa'aiduhu wa man sa'ala billahi fa'atuhu wa man ta'akum fa'ajibuhu wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berlindung dengan nama Allah, maka lindungilah dia. Maksudnya pripun, Pak? Kalau ada orang diuber-uber preman, kemudian minta perlindungan kepada jenengan, demi Allah saya minta perlindungan kepada jenengan, itu berarti minta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungi dia. Barang siapa yang meminta-minta dengan nama Allah, maka berikanlah kepadanya. Jadi kalau ada eksperimen, sosial eksperimen di luar negeri niku, ada orang minta makanan kepada, membandingkan kayak orang non muslim dengan orang muslim. Kalau orang yang non muslim itu dengan menyebut Tuhan mereka, kalau yang muslim dengan menyebut nama Allah. Ini memang beda. Nah, kalau orang tahu hal-hal seperti ini, nek wis ana wong ngomong demi Allah saya minta kepada, itu nggak biasa diparingi. Dan itu terjadi pada waktu sahabat Ali karramallahu wajhah saat membelikan buah untuk istrinya. Istrinya diberikan buah di pasar, itu dapatnya cuma satu, metu pasar dijaluk uang, oleh jaluk sama dengan mengatakan demi Allah, diparing ke. Pulang sampai rumah diceritakan kepada Siti Fatimah istrinya, yang anaknya Rasulullah kan, Siti Fatimah. Siti Fatimah diceritani begitu ya nerimo, karena memang ngerti, bojone yang ngerti ngerti hukum gitu. Nah, tapi tidak seberapa lama pintu diketuk oleh sahabat Salman Al-Farisi, yang awalnya beli satu dikasih orang dengan ikhlas, dapat balasan 10. Barang siapa yang meminta-minta dengan nama Allah, maka berikanlah kepadanya. Barang siapa yang mengundang kalian, maka penuhilah undangannya. Dan barang siapa yang berbuat kebaikan kepada kalian, maka balaslah. Lah yang ini yang dikutip tadi. Barang siapa yang berbuat kebaikan kepada kalian, maka balaslah. Kemudian apabila kalian tidak mendapat sesuatu untuk membalasnya, maka doakanlah dia hingga kalian melihat bahwa kalian telah membalasnya. Jenengan niku nek pengin dadi bos, bukan tadi bos, pengen diceluk bos, sampe nek nang apa lampu merah kan ngekei pengemis kae. Heeh. Makasih bos. Malah ngekei 1000 di pas bos ke bala-bali. Apa mana sing apa muterke dalan iki lho. Apa niku jenenge? Oh, kayak 1000 ngono, apa mana kayak 5000 bos. Nek pengen diceluk bos. Nggih. Qala. Nah, ini siapa yang berkata? Yang berkata adalah tadi Sa'id bin Athaillah. Wa taslitul khalqi aw ala auliya illahi ta'ala fi mabda'i turukihim sunnatullah fi ahbabihi wa asfiyaihi. Allah menjadikan gangguan makhluk kepada para walinya
di awal perjalanan spiritual mereka sebagai sunnah Allah kepada para kekasih dan para hamba pilihannya. Qala Asy Abu Hasan radhiyallahu taala anhu. Syekh Abu Hasan radhiyallahu taala anhu beliau berdoa, Allahumma innal qauma qad hakamta alaihim bidzilli hatta azzu wa hakamta alaihim bil faqdi hatta wajadu fa kullu aisin yamna'u dunaka fanas'aluka badalahu dhullan tusakhibuhu lataifu rahmatika wa kullu wajdin yahjubu anka fanas'aluka iwadahu faqdan tusakhibuhu anwaru ma'rifatika. Syekh Abu Hasan Asy'adili radhiyallahu taala anhu beliau berdoa, ya Allah, sungguh engkau telah menetapkan kehinaan kepada mereka hingga mereka menjadi mulia, dan engkau menetapkan kehilangan kepada mereka hingga mereka memperoleh kelebihan. Maka segala kemuliaan yang menghalangi darimu, kami memohon gantinya dengan kehinaan yang disertai kelembutan rahmat-Mu. Segala kelebihan yang menjauhkan darimu, kami memohon gantinya dengan kehilangan yang disertai cahaya makrifat-Mu. Ya, angel to, Pak. Duit-duit luweh ngono. Mugi panjenengan ilangaken Gusti ya. Kan ora iso muni ngono awak dhewe. Tapi niku wau, ya Allah, kelebihan itu, kelebihan yang menjauhkan darimu, kami mohon dihilangkan dan diganti dengan kemakrifatan, cahaya makrifat. Nggih, kan kalau janjane nek di jujur-jujuran nggih. Pingin duit akeh tapi celaka atau sithik tapi cukup. Ya tetep sithik tapi cukup toh. Nggih toh. Daripada akeh tapi celaka. Dan orang niku kan meskipun mencari harta karun akeh, tapi kan harus tetap mempertahankan nyawanya. Nganggo oleh harta karun tapi dia mati buat apa? Ya Allah. Kola niki masih dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Wa mimma yadullu ala anna dzalika sunnatullah fi ahbabi wa asfiyaihi qauluhu ta'ala. Niki disertakan dalilnya nggih. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Lataiful Minan tadi beliau berkata begini. Ada banyak dalil bahwa hal tadi itu ya, merupakan sunnah Allah kepada para walinya dan hamba pilihannya. Sebagaimana firman Allah, ya, qauluhu ta'ala wa zulzilu, dan mereka diguncang dengan berbagai macam cobaan. Al-ayah Quran surat Al-Baqarah 214. Kemudian wa qauluhu hatta idas asal rusul, hingga ketika para rasul telah berputus asa. Quran surat Yusuf ayat 110. Para rasul lah sampai mata nasrullah kan gitu. Kapan pertolongan Allah datang? Niku kan karena ya berat. Wa qauluhu ta'ala wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu. Al-ayataini Al-Qasas 5 dan 6. Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas. Tertindas baru oleh karunia. Termasuk Nabi Musa dengan kaum Bani Israel itu kan ditindasnya sampai dibunuhi loh, Pak. Wah, biasa. Wa qauluhu udhina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimu Al-Hajj 39. Telah diizinkan bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Berarti diperangi toh, Pak. Orang mau dihina, perangi. Perangnya apa? Perang itu yang mau dibunuh gitu loh.
Yaitu para rasul itu seperti itu. Oleh karenanya itu sunnatullah, para wali Allah, para hamba-hamba pilihan Allah nggih kathah ngoten niku. Nek ora ono berarti ya ya bukan hamba pilihan, ora diuji sampai segitu. Ila ghairi dzalik minal ayat, dan kemudian ayat-ayat yang lain adalah ala hadal makna yang menunjukkan kepada makna ini. Intaha, selesai kutipan dari kitab Lataifil Minan. Sampun riyen nggih. Tapi wakadzalika kita selesaikan ini. Wakadzalika man istahla halan. Demikian pula barang siapa menikmati istahla. Barang begitu pula orang-orang yang menikmati halan au sakana makoman, menikmati suatu keadaan atau merasa nyaman makoman di suatu makom atau tingkatan spiritual. Famin sunnatillahi ta'ala ma'a auliyai, maka termasuk sunnatullah kepada para wali Allah taswisyu dzalika alaihim, adalah membuat keadaan menjadi tidak nyaman bagi para wali Allah. Goncang-goncang gak nyaman. Maksudnya pripun? Lah seseorang niku nek wis duweni tingkat kewalian pun tetap diuji oleh Allah agar kewaliannya itu tidak menjadi hijab. Loh kok pripun, Pak? Ya biar bisa meningkat lagi. Wali niku kan nggak enten sing cilik, enten sing gedhe, enten sing. Begitu juga jangan rasa khusyuk itu akan kemudian menjadi tujuan kita pada waktu kita beribadah kepada Allah. Ibadahlah kepada Allah. Di antaranya dengan khusyuk, bukan nyari khusyuk. Wah, nek khusyuk itu rasanya manis ibadah itu, Pak. Nah ya terus apa nek ibadah iku golek manis ibadah? Bukan. Maka di sini disebutkan para hamba pilihan Allah, para aulia Allah itu pun akan digoncang keadaan halnya, keadaan spiritualnya itu agar tidak merasa nyaman dengan makom-makomnya itu. Wa huwa min ghairatihi ala qulubihim. Hal ini adalah bagian dari kecemburuan Allah ala qulubihim, terhadap hati mereka. Di Allah tasta disabi ghairihi, agar hati mereka tidak merasa tentram dengan selain Allah, atau merasa tak nisaniku ayem, tentrem, akrab bigoirihi, kepada selain Allah. Wali Allah tatakoyada bisiwahu, dan agar tidak terikat kepada sesuatu selain Allah. Berikutnya qala al-Imam Abdul Qasim Al-Qushairi radhiyallahu taala anhu, insyaallah akan kita lanjut minggu depan. Untuk malam hari ini monggo kita akhiri dengan membaca doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi faradudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tungsinihi ya rabbal alamin. Matur nuwun, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.